Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Berhubung saya edit PC-nya susah, ya saya review aja ya, karena 8 jam jadi 10 menit kelihatannya susah deh. Saya akan review saja kenapa saya bisa ambil entry seperti ini, biar cepat tersampaikan informasi dan esensi dari how to entry marketnya. Baik, saya menggunakan metode M1 untuk scalping, kemudian karena kita review ke belakang, saya putar ulang di trading view saya. Baik, saya pilih untuk saatnya adalah sebelum saya putar ulang ini aja, saya tunjukkan konsep saya menggunakan smart money Exalgo. Nah, seperti ini. Untuk modenya historical, style colored, card candle, infrastruktur saya nyalakan, untuk filter saya matikan, kemudian bullish structure saya nyalakan, bearish structure saya nyalakan semuanya, swing pointnya saya nyalakan. Untuk order block saya matikan karena order block saya udah nggak butuh lagi, saya lebih percaya sama Fibo. Kemudian kalau yang masih percaya order block ya silahkan mencari sendiri, lebih enak daripada kita menggunakan indikator equal high low. Ini tetap saya nyalakan karena sangat berfungsi sekali untuk scalpingan. Kemudian FFG saya matikan, FVG saya matikan, threshold saya matikan, kemudian daily saya nyalakan untuk mencari tahu harga previous daily, weekly dan monthly. Tapi saya nyalakan yang daily saja. Kemudian premium dan discount zone saya matikan. Oke, itu settingannya. Kemudian kita review ke belakang ya. Kita review ke belakang, saya menunjukkan di saat saya mengambil buy semalam jam berapa ini? Jam 22.51 ya. Baik, saya nyalakan situ. Kemudian time frame-nya 1 menit. Saya geser. Mungkin teman-teman menanyakan bagaimana saya kok bisa entry buy di situ. Pertama, saya akan menjalankan dulu. Nah, sudah terbentuk low LL di situ. Dan ada PDL. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya menemukan higher baru di situ, ya kan? Saya temukan higher baru di situ. Kemudian ini kalau teman-teman melihat seakan-akan head and shoulder ya. Seakan-akan head and shoulder di sini. Ini neckline, head, ini neck dan neck. Ini neck dan neck. Tapi yang saya lakukan malah buy. Kenapa saya mengambil buy? Pertama, sudah terjadi lonjakan. Kemudian membuat HH ya, high. Kemudian saya akan melakukan proses buy-nya, entry buy-nya dengan cara pertama saya menggunakan Fibo. Nah, dari Fibo saya menarik garis. Kemudian di high yang menjadi neck. Nah, di situ. Kemudian yang kedua, saya menarik garis antara, ya kan? Antara HH sebelumnya dengan HH terakhir dan LL yang ada. Nah, seperti ini. Seperti ini saya letakkan di LL. Saya tarik ke HH. HH yang baru di sini.
Kemudian entry-nya saya letakkan di tar. Nah, seperti itu. TP saya nggak usah muluk-muluk ke mengambil HH yang di sini, nggak usah, tetapi saya hanya cukup di antara 100 sampai 127, saya ambil 127%-nya saja. Dan ini kan sudah berjalan nih, tapi kita melihat dia sudah mencoba 1, 2, 3, 4. Nah, dia pasti akan mencoba turun lagi. Karena apa? Karena marketnya sangat deras sekali. Nah, di situ saya mengambil entry point di situ. Nah, kemudian saya membuat garis seperti ini, garis entian saya, dan ini saya hapus ya supaya teman-teman nggak bingung. Ini saya hapus. Nah, mari kita buktian. Semoga ya, karena kita hanya mereview saja ya. Ya sudah jelas itu TP, kita play. Ada EQL ya. Equal low, berarti dia akan ke bawah, dan betul. Nah, saya stop dulu. Kenapa saya berpegangan EQL dalam scalping ini sangat saya perhatikan? Karena kalau kita melihat ya, area EQL ini dari LL yang ada sama LH yang sudah terbentuk, dia akan swap di zona 0%. Mari kita buktikan, kita hitung dengan retracement. Nah, LL yang ada, nah tuh kan dia berada di 0%, dan itu adalah zona entry saya untuk buy. Dari itu dia menguatkan saya untuk dia pasti akan turun ke bawah dulu untuk men-swap entry buy saya, buy limit saya. Baik, kita lanjutkan. Nah, equal high, berarti setelah dia EQL, EQH dia naik. Ya, masih jauh dari SL, karena zona SL tuh malah zona entryan saya sebenarnya. Saya gas di situ, berlayer, ada EQH lagi ya, mantap itu, makin buy itu. Nah, ada EQL di bawah, equal low. Berarti apa? Kemungkinan besar dia akan men-swap daerah ini lagi. Betul kan? Tuh. Itulah canggihnya indikator Smart Contract by LuxElgo karena menggunakan AI. Tuh, TP kan? TP, kemudian kita lanjutkan ke entryan kedua saya. Entryan kedua saya lanjutkan aja karena saya belum ada jeda di situ ya. Kenapa saya belum entry? Udah TP ya. Terbentuk HH baru. Baik, saya apabila sudah terbentuk HH baru, nah zona tambahan saya kalau saya hold buy ya, saya hold buy, TP saya kosongkan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah ini. Saya menarik retracement atau Fibonacci retracement dari garis change of character, saya tarik ke HH. Nah, sudah terbentuk. Nah, kemudian saya belum mengambil entryan buy lagi, saya menunggu koreksi dulu. Saya pastikan dia tidak mengambil swap bawah dulu. Berarti demand-nya kuat di situ. Nah, di situ baru saya, nah ya kan, ada HH baru, kemudian ada equal high, berarti dia akan swap bawah, kemudian naik. Nah, swap bawahnya dari mana? Saya hitung kan gitu kan. Dari high low yang sudah baru terbuat. Dari high low yang terbuat, dari HH,
saya entry ke garis strong low. Itu zona saya. Nah, ya kan? Kemudian saya zona 50% yang ada di antara HH sama zona change of karakternya saya jadikan zona SL, karena kalau sudah breakout sana maka dia akan melanjutkan selnya. Baik, saya hapus saja supaya nggak bingung. Nah, di situ saya menggunakan zona untuk re-entry. Dan zona 50% dari HH-nya yang tadi, yang ini, ke zona change of karakter. Zona 50% ini adalah zona SL saya, atau zona sub entry saya, kan gitu kan sebenarnya. SL saya jarang gunain SL karena apa? Saya yakin dengan itu saya, tapi itu salah. Harusnya teman-teman tetap menggunakan SL ya. Seperti itu, saya play lagi. Nah, saya makin yakin karena ada terbentuknya EQH, equal high. Berarti dia swipe ke bawah untuk masuk entry di zona saya baru ke atas. Nah, ada EQL. Berarti zona saya akan terswap habis. Yes, masuk zona saya. Sabar ya teman-teman, kita menunggu sampai dengan TP, karena marketnya ini bukan trendline ya, ini masih dalam ranging area. Kalau kemarin penurunan karena ya wajar kalau mau ada news seperti itu ya. Udah bos break on structure, kemudian yes, karena itu udah jelas weak high, berarti dia cenderung untuk buy. Hampir TP, masih di bawah floating lagi. Dan TP. Kemudian kita sebelum kita memasuki ke zona berikutnya, kalau nggak salah tadi kita sempat zoom ya di jam-jam segitu, kita lihat, nah ternyata dia memakan habis dari zona HH sebelumnya. Nah nih, dia memakan habis zona HH sebelumnya, dan biasanya setelah dia HH itu, dan benar di market structure telah terjadi boss break on structure berikutnya dari real coach. Nah, change of character sudah menjadi garis besar, bukan sekedar garis titik-titik lagi, karena di dalam real coach itu terdapat banyak sekali change of character kecil-kecil. Nah, kita sebutnya sebagai minor change of character. Karena dia sudah membuat 2 kali boss break on structure, maka jelas trennya adalah buy. Dan dia sudah memakan habis dari HH sebelumnya.
tinggal selanjutnya apakah dia mampu untuk menembus HH berikutnya, yaitu di mana? Di zona harga ini 2068, 2066 area itu HH berikutnya. Apakah bisa? Kalau saya ya kan, kalau saya melihat dulu potensinya ya kan. Ini kalau kita lihat di H4 yang sudah saya jelaskan sebelumnya, jelas ini masih dalam proyeksi buy. Nah, dari hal seperti ini biasanya karakteristik di forex ya, apapun itu pairnya ya, kita mau GU mau Euro USD, dia pasti akan swap liquidity bawah dulu. Di mana? Ya di area entry kita pertama di sini. Dari situ maka saya ya melihat ya kan, kita melihat psikologi market. Kita lihat satu gagal, susah naik, susah naik, susah naik, susah naik, susah naik. Saya pengen dia memastikan dengan konfirmasi ya, memastikan dengan konfirmasi. Coba saya hapus ini supaya nggak bingung. Nah, ini sebelumnya saya kelewatan, saya tadi sedikit ngobrol. Bentar. Di sini saya lanjutkan. Saya ulangi dulu ya di sini teman-teman, biar enak. Nah, dia kan sudah membuat tanda nih. Tanda di mana? Nih. Teman-teman kalau lihat garis, nah ini sudah di break. Berarti itu konfirmasi pertama ya kan, untuk market melakukan gerakan korektif ke bawah, yaitu sell. Yang tadinya sudah jelas ada change of character ya kan, change of character, dia real coach di sini. Nah di sini nih real coach. Dengan tanda seperti itu ya kan, tanda seperti itu saya melihat power market kok sudah tidak kuat naik ya kan. Dia sudah berapa kali nih naik, berusaha naik 1-2 kali, dan dia setelah 2 kali percobaan dia membreak body di M1 ya kan, membreak body di situ, maka market akan melakukan suatu pergerakan yang korektif, bukan impulsif ya. Korektif yaitu apa? Sell dengan dengan power SAO USD ya, sangat luar biasa sekali. Maka kita harus menghitung ya kan dengan high sebelumnya. Saya nggak akan pindah time frame supaya teman-teman paham ya. Saya mencari high sebelumnya. High sebelumnya sudah kalah ya. High sebelumnya sudah kalah. Nah, sudah terbreak. Saya mencari high sebelumnya di sini berarti. Nah, di sini. Betul ya? Saya sudah mendapatkan high sebelumnya, maka saya menentukan di mana saya entry menggunakan Fibo. Ini high sebelumnya, saya tarik ke zona HH sebelumnya. Nah, di situ. Dari situ kemudian saya menarik garis ya kan, dari 50%. Saya menarik garis dengan Fibo lagi. Zona yang ini 38,1 saya tarik ke zona nih
strong low. Kalau mau di zona boss nih, karena saya akan melawan zona boss yang sebelumnya ya, zona kontra saya untuk corrective sell di situ. Maka dari itu keluarlah ini, zona SL saya berada di zona nih yang perpotongan dari antara high sebelumnya, high low sebelumnya, ya kan, low high sebelumnya. Ini kan yang sudah terakhir nih. Sebelumnya di sini low high pada saat market berjalan. Saya jadikan sebagai tarikan garis untuk mencari SL saya. Karena kalau dia sudah break ke atas sana, ya sudah pasti buy terus. Karena saya melihat adanya korektif yang mana? Ya ini tadi, ini break, ini sudah break, ini break dan ini break. Tapi power masih kuat ke atas ya kan? Maka akan terjadi, kesimpulannya apa, analisanya akan terjadi korektif untuk sell. Maka dari itu saya menjadi set untuk sell. Sell sudah ketemu, kemudian titik entry-nya sudah ketemu. Titik entry dari mana? Dari saya menarik garis antara zona 31,8%-nya saya tarik ke zona boss terakhir, breakout structure terakhir. Yang pertama ada di yang terakhir ada di sini kan. Nah kemudian itu bisa saya jadikan zona entry juga karena itu zona boss. Tapi saya pastikan lagi karena ini boss kedua kan gitu kan. Oh ternyata sama hitungannya. Berarti antara situ boss yang pertama terakhir yang ada di sini sama sini itu adalah zona yang valid untuk saya melakukan entry sell. Kemudian SL ada di atas. Kemudian ya mari kita lihat saja. Yes, termakan habis zona saya. Nah ini zona ini sudah saya tandain dan saya kasih tahu ke teman-teman tadi sore ya. TP saya yaitu di titik entry buy sebelumnya. Ini ya titik entry-nya yang kiri ini. Dan boom, jadi change of character. Kemudian dari indikator menjelaskan bahwa weak low berarti apa? Area demand sangat lemah untuk ditembus. Nah ini zona TP saya berada persis di titik entry buy saya sebelumnya. Saya hapus ya supaya nggak bingung. Tuh TP. Nah di zona ini teman-teman lihat sendiri tuh. Oh resell lagi ya kan sampai dengan sekarang. Nah di EQL turun lagi tuh, ada EQH ada EQL, dia ke atas kemudian turun lagi nih pasti. Yes, itu cara saya entry. Teman-teman perhatikan dulu cara saya untuk menggambar, pelajarin dulu, simak dulu videonya. Kalau sudah paham, mari kita diskusi. Bukan paham ya, tapi memahami sedikit saja. Setelah paham, mari kita diskusikan di sesi berikutnya. Baik, itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.